Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul peka dan ramah terhadap Tuhan. Harusnya sikap ini, attitude, sikap hati ini ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Setiap kali Tuhan hadir, kita mesti peka akan kehadirannya dan bersikap ramah dengan kehadirannya. Dan itu hal yang penting yang diminta oleh Tuhan. Kita belajar sesuatu dari firman Allah pagi ini. Coba kita baca ayatnya dulu, Yohanes pasal yang kedua. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara mulai ayat 13 sampai 17 ya. Saya baca 13 begitu, lalu Anda teruskan 14, nanti 17-nya sama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 13 begini kata firman Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14 teruskan. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17 bersama kita baca 1, 2, dan 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Coba langsung Anda lihat PowerPoint gambar pertama saya kasih pada saudara. Saudara, cerita atau kisah tentang Yesus menyucikan atau membersihkan bait Allah. Itu ternyata kalau kita telusuri di dalam Alkitab, itu ternyata kita temukan 2 kali ternyata Yesus menyucikan, membersihkan bait Allah. Kisah yang pertama, itu kisah yang barusan kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Ini untuk pertama kalinya Yesus mengadakan pembersihan, penyucian kepada bait Allah atau rumah Allah. Kisah yang kedua sebagai perbandingan saja, saya perlu tunjukkan sama saudara. Itu ada pada Matius 21 ayat 12 sampai 14. Penyucian bait Allah yang pertama, itu Yesus sampai bikin cambuk, marahnya besar, marahnya hebat. Kita bandingkan dulu dengan pembersihan bait Allah, penyucian yang kedua. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Saya membaca ayat ini untuk setiap kita. Perhatikan kisahnya, ceritanya, kalimat dalam firman Allah ini. Matius 21 ayat 12 mulai dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tadi tempat berjualan, sekarang Tuhan marah, kamu jadikan sarang penyamun, sarang perampok, sarang penjahat. Ya, 14 dikatakan begini, maka datanglah orang-orang buta. Ini hasil penyucian, ini hasil pembersihan. Ada faedahnya enggak? Atau sia-siakah Yesus menyucikan bait Allah? Enggak sia-sia. Ada hasilnya. Setelah bait Allah disucikan, dibersihkan oleh Tuhan, maka datanglah dikatakan orang-orang buta dan orang-orang timpang, orang sakit kepadanya dalam bait Allah. Dikatakan apa? Dan mereka disembuhkannya. Mujizat terjadi, anugerah dinyatakan, berkatnya dinyatakan atas umatnya. Kenapa? Disucikan bait Allah. Makanya saya bikin pertanyaan di kabar berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah sia-sia Yesus menyucikan bait Allah? Jawabannya tidak sia-sia. Buktinya apa? Ketika orang datang di bait Allah, mereka pulang dibenarkan, mereka pulang diberkati, mereka pulang dibalikkan keadaan mereka yang sakit jadi sembuh. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, tidak sia-sia bait Allah disucikan.
Makanya namanya bait Allah, tempat ibadah, itu memang sebetulnya tempat suci ya. Buat kita, tempat kita datang menghadap Tuhan. Tempat kita berbakti menyembah Tuhan. Memang tempat itu tempat untuk datang ibadah kepada Tuhan. Jangan dijadikan alih fungsi untuk tempat apapun. Rumah Allah di gereja kami, kalau toh misalnya ada acara makan-makan di gereja, ucapan syukur gereja kami, atau acara doa puasa, saya selalu menganjurkan sama jemaat, jangan makan dalam gereja, makanya di luar. Toh halaman gereja kami luas, di samping bisa gitu ya. Di ruangan pastori juga ada tempat makan. Jangan makan dalam gereja. Karena menurut saya ini tempat rumah ibadah gak boleh alih fungsi. Tempat ibadah ya tempat kita datang ibadah, menyembah, berbakti sama Tuhan. Gak sia-sia loh. Kalau kita menyucikan bait Allah, terutama kehidupan kita sebagai bait Allahnya, harus dibersihkan, harus disucikan. Kalau Anda ingin mengalami lawatan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, perhatikan kalimat yang saya kasih di bawah, munculkan gambarnya. Tidak sia-sia Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah karena begini, dia melihat ada yang keliru yang dilakukan, yang diperbuat umatnya di bait Allah. Bait Allah jadi alih fungsi. Harusnya tempat ibadah berbuat bakti menyembah Tuhan, datang menghadap Tuhan. Alih fungsi umat Tuhan, terutama para imam-imam di sini, ya. Para pelayan-pelayan, Lewi imam menjadikan bait Allah jadi alih fungsinya berubah. Makanya Tuhan marah. Ada beberapa hal yang membuat Yesus marah saat itu. Ya, mari saya tunjukkan. Yang pertama yang buat Tuhan marah itu ini. Yesus melihat bait Allah itu dipakai jual beli. Bait Allah itu dipakai untuk berdagang. Mana buktinya? Saya tunjukkan buktinya. Ini ayatnya Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Mari saya baca ayat ini, perhatikan sekali lagi. Perlu diulang pembacanya supaya lebih terang jelas firman Allah. Ayat 15 dalam Yohanes 2 dikatakan begini. Ia dikatakan membuat cambuk, membuat cemeti. Ini penting loh, yang buat cambuk Yesus sendiri. Ia itu Yesus membuat cambuk dari tali. Dia sendiri yang bikin cambuk dari tali. Lalu kemudian mengusir mereka sampai dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya, dibuang itu uang ke tanah sampai jatuh ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya sampai jatuh berhamburan ke tanah. Ayat 16 begini. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku, rumah Tuhan, sinagog saat itu, menjadi tempat berjualan, menjadi tempat berdagang. Ayat 16 ini menjadi satu bukti yang saya coba tunjukkan sama saudara. Ini rupanya menjadi akar sumber kemarahan besar Yesus. Saking marahnya Yesus, sampai Yesus membuat cambuk sendiri dari tali. Yesus gak suruh yang namanya Petrus, Pet tolong bikinin cambuk. Yesus gak suruh sama Yohanes, Yohanes tolong bikinin cambuk. Aku mau usir itu orang berjualan di ruangan bait Allah, di halaman bait Allah. Yesus gak suruh murid-muridnya, dia sendiri yang bikin cambuk. Dan marahnya ini bukan marah biasa. Kalau saya pelajari dari mulai pembacaan ayat 13, 14, 15 saudara, yang marahnya Yesus menurut saya secara psikologi ini marahnya udah getting physical. Marahnya udah marah fisik, dia bikin cambuk. Marahnya udah getting physical. Meja-meja money changer, meja-meja penukar uang itu dibalik mejanya. Uangnya dihamburkan, berjatuhan ke tanah. Lembu, kambing, domba, sapi, merpati dilepaskan, bawa ini semua ke sana. Ini bukan marah biasa, ini marah besar. Marahnya udah fisikal saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, seumur-umur kita lihat Yesus marahnya banget tuh di kisah ini. Sekali-kali marahnya kayak begini besar. Itu perlakuannya kepada para pedagang, para penjual yang ada di situ, marahnya banget gitu.
Anda baca kisah dalam Alkitab, dalam 4 Injil, Yesus tidak pernah marah besar. Yesus tidak pernah marah banget sampai getting physical seperti ini marahnya. Kepada contoh ya, kepada Petrus yang pernah mengkhianati dia. Sumpah mengutuki 3 kali, aku tidak kenal siapa itu Yesus dari Nazaret. Petrus saja yang pernah tinggalkan Yesus, yang pernah khianati Petrus. Yesus tidak pernah itu marah begitu hebat sama Petrus. Sampai Petrus dikejar-kejar marah sampai nggak pernah. Termasuk kepada si Yudas yang mengkhianati Yesus. Yesus tahu dia akan menjual dia dengan 30 keping perak. Yesus tidak pernah bikin cambuk lalu kejar Yudas. Hei Yudas, sini kamu. Tidak pernah. Coba temukan, baca di Alkitab, tunjukkan sama saya. Yesus marah sekali-kali kayak seperti ini. Nggak ada. Misalnya kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam, kepada orang Farisi misalnya, yang suka fitnah dia, yang suka buat pertanyaan tapi menjebak untuk jatuhkan Yesus, menjelekkan Yesus, yang punya rencana jahat untuk bikin membunuh Yesus. Yesus tidak pernah marahnya banget sama ahli Taurat orang Farisi seperti kepada para pedagang. Ini marah banget, marah besar sampai bikin cambuk. Nah, pelajarannya begini, coba lihat gambar ini. Sesungguhnya pelajaran rohani apakah yang kita bisa dapatkan dari kisah kemarahan Yesus kepada pedagang di bait Allah ini? Berkat rohaninya apa buat kita? Koreksi rohaninya itu apa untuk kita pelajaran yang penting kita pelajari pagi ini? Saudara dengar saya baik-baik supaya Anda jangan salah paham. Saya mau katakan kepada Anda, Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar firman Allah pagi ini, Anda yang sedang mendengar pengajaran firman yang sedang dilepaskan kepada setiap kita, dengarkan baik-baik. Marahnya Yesus dalam kisah Yohanes pasal 2 itu bukan kepada profesi pedagangnya. Catat baik-baik ya. Yang membuat Yesus marah besar itu adalah mentalitas pedagangnya. Jadi bukan pada profesinya. Mungkin saya ulang sekali lagi ya. Pelajaran pentingnya buat kita yang kita dengar saat ini. Marahnya Yesus itu bukan pada profesi pedagangnya. Bukan menyinggung kepada pekerjaannya sebagai pedagang. Jadi tenang saja. Kalau hari ini profesi saudara adalah pedagang. Engkau pekerjaannya pedagang, tenang saja. Jadi pedagang tidak ada yang salah. Marahnya Yesus, koreksinya Yesus bukan pada pekerjaan profesi pedagangnya. Yang membuat Yesus marah besar, tunjukkan gambarnya, adalah pada mentalitas pedagangnya dibawa-bawa masuk ke rumah Tuhan. Dibawa-bawa dalam caranya beribadah. Ibadahnya caranya berdagang, itu bikin Yesus marah. Mentalitas dagangnya yang bikin Yesus marah. Profesinya tidak. Tidak ada salahnya kalau engkau pekerjaannya pedagang. Itu kan profesi yang baik. Seperti saya sebagai gembala. Seperti profesi mungkin PNS. Seperti profesi-profesi yang tidak ada salahnya. Yang dikoreksi tajam, yang bikin Yesus marah besar. Itu bukan profesi pekerjaan pedagangnya. Saya ulang-ulang ini supaya Anda gak salah tangkap. Karena seringkali gereja Tuhan juga maju, gereja Tuhan berkembang itu karena bisnismen pedagang ini kan. Mereka berani menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pada profesi pekerjaannya, mentalitas dagangnya. Ini peringatan buat kita semua. Ini pelajarannya bukan hanya mengingatkan pedagang yang profesi pekerjaan, enggak. Ini untuk semua kita, termasuk saya pendeta. Termasuk saya sebagai gembala. Kalau saya tuh sebagai gembala, saya menggembalakan jemaat, setiap kali saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melayani bawa mentalitas pedagang. Tuhan pun pasti akan sangat marah kepada saya. Termasuk kepada Anda jemaat Tuhan. Termasuk kepada Anda pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayan di pekerjaan Tuhan. Jangan bawa-bawa mentalitas pedagang pada waktu Anda melayani Tuhan. Jangan bawa-bawa mentalitas pedagang pada waktu Anda datang beribadah dari rumah datang ke gereja.
Anda di rumah sekarang ibadah dengan saya, ingat jangan diikutin mentalnya dagang waktu kita menghadap Tuhan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh pendeta? Bikin Tuhan tidak suka. Bikin Tuhan tidak berkenan. Bahkan tadi barusan kita baca, membuat Tuhan marah besar sama kita ketika kita datang menghadap Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Mentalitas dagang ini kita bawa sama Tuhan. Kita tunjukkan di hadapannya. Itu bikin Tuhan marah loh. Kita sama-sama tahu. Next gambar ini. Mentalitas dagang itu cuma dua yang kita ngerti, yang kita tahu selama ini, yang kita pelajari. Yang pertama adalah keuntungan buat saya itu mana. Itu kan mental pedagang kan? Tidak salah. Kalau itu memang dagang betulan sebagai profesi. Tapi mental pedagang kan seperti itu kan. Tidak ada orang bisnis jual beli dagang mau rugi. Pedagang selalu bicara untungnya untuk saya mana. Oke kita kerjasama boleh tidak apa-apa. Kamu titip bareng ke saya boleh. Tapi untung untuk saya mana. Berapa untung untuk saya. Mental pedagang memang begitu. Setiap berdagang berbisnis selalu keuntungan saya berapa. Keuntungan saya mana. Dan itu it's very okay menurut saya. Kalau itu berdagang sebagai profesi. Tapi jangan mentalitasnya dibawa-bawa masuk ke rumah Tuhan. Datang ibadah tidak boleh bawa mental keuntungan. Ada beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini. Atau kemarin minggu kita ibadah raya datang di gereja kita masing-masing. Ingat jangan kebawa-bawa mental ini loh. Jangan Anda menyembah Tuhan. Atau Anda melayani Tuhan, atau Anda berkorban memberikan persembahanmu, atau mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan. Lalu mental kita urusannya sama Tuhan untung rugi. Kalau saya ibadah dan sama Tuhan, datang ibadah minggu. Kalau saya bangun pagi-pagi 4:30, jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin yang di tempat lain jamnya berbeda. Ada berpikir begini, motivasi itu begini. Kalau saya doa pagi sama GSP di Jombang secara online, saya dapat apa dari Tuhan? Untungnya apa saya dapat dari Tuhan? Sorry saya katakan, itu mentalitas dagang. Anda datang cari Tuhan, mentalitasnya gini, untung rugi. Untungnya apa buat saya? Kalau saya melayani di gereja ini, untungnya apa buat saya? Dan jujur, banyak orang sekarang tanpa disadari, mental kita waktu ibadah seperti ini. Kita melayani mental kita seperti ini. Untungnya apa buat saya? Kalau saya boleh ngomong jujur ya, ada saksikan istri saya. Seringkali kalau saya melayani di tempat-tempat lain, itu bukan uang yang dikejar. Berapa sih pelayan di satu gereja? Itu kan pengabdian berbagi berkat saudara ya. Bahkan seringkali kalau di tempat kecil malah saya memberkati. Saya tidak pernah ambil PK di tempat kecil. Karena saya sadar panggilannya, saya menyadari gini. Setiap berkat yang datang kepada saya tahu itu bukan untuk saya semua. Itu ada sebagian mesti disalurkan. Ada pos-pos berkat yang saya mesti bagikan kepada teman-teman hamba Tuhan yang lain. Memang seperti itu. Kita nggak bisa melayani Tuhan seperti saya. Berbagi pengajar mentalnya. Berkatnya apa buat saya? Dari awal pelayanan online ini berangkat pada masa pandemi, saya tidak pernah mikir berkat itu. Saya awalnya cuma berbagi hanya untuk jemaat ini pelayanan. Sekarang berkembang kemana-mana. Tapi memang mentalitasnya ya memang untuk Tuhan. Ingat ketika kita menghadap Tuhan, berurusan berbuat bakti pada Tuhan. Ya urusannya kita memberi untuk Tuhan. Bukan justru untungnya apa buat saya. Saya melayani di gereja ini untungnya apa. Ingat mentalitas dagang mana untungnya buat saya, apa untungnya buat saya. Tanpa kita sadar itu membuat Tuhan tidak berkenan. Itu ternyata bisa membuat Tuhan marah besar kepada kita. Yang kedua, mentalitas dagang yang kedua itu adalah kalau orang dagang mentalnya pasti begini yang dia punya. Mau bersaing sama pedagang di sebelah. Kalau orang buka toko di sini, ini contoh boleh kan? Orang buka toko di jalan ini, di nomor sekian jalan ini, pasti akan lihat toko yang di sebelah sana yang modelnya kayak dia, jualannya hampir sama. Dia selidiki di sana, dia bandingkan tokonya dia, jualannya dia, dagangannya dia sama dagangan di sebelah. Dia bandingkan,
tokoku masih lebih bagus dari tokonya dia. Bangunan fisiknya tokoku lebih bagus. Cara deliverynya tokoku lebih bagus. Customer service-nya tokoku, anak buahku, karyawan lebih bagus. Barang-barangnya di sana nggak kualitas, barangku lebih berkualitas, barang-barangku lebih bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Selalu mentalitas dagang itu seperti itu. Kalau ada dagang sungguhan, ya boleh ada membandingkan. Tapi jangan dibawa mental ini pada waktu kita melayani Tuhan dan waktu kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah. Nggak boleh. Kadang kalau jemaat ibadah di gereja, saudara ya, dia mulai bandingkan gerejaku sama gereja di sana. Oh, kayak di sana lebih bagus, gerejaku kurang bagus. Bukan cuma itu, kadang setiap pelayan saja masih ngelirik gereja sebelah. Wah, pelayan di sana luar biasa. Di sini pendetaku banyak kekurangan segala macam. Bahkan di antara kami pendeta, tanpa disadari ya, mental pedagang saudara bersaing dengan sebelah, itu sudah masuk dalam tubuh Kristus. Ini yang bikin gereja tubuh Kristus susah bersatu. Kita ini tubuhnya, kepalanya gereja adalah Yesus sebagai kepala kita. Gereja, kita orang percaya itu tubuhnya Tuhan. Setiap anggota tubuh itu punya peranan fungsi masing-masing. Tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, mulut anggota tubuh untuk bicara, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mata untuk melihat. Setiap anggota tubuh kita memiliki peranan fungsi masing-masing. Seperti itulah setiap gereja yang ada itu punya fungsi kelebihan masing-masing. Tapi tanpa kita sadari, sekarang yang terjadi dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, jemaatnya kah, pelayannya kah, termasuk pemimpin rohaninya, pendetanya, gembalanya, kayaknya bersaing sama sebelah gereja di sana. Saling menyerang sekarang. Harusnya kita respect them ya. Kita mestinya saling menghormati dengan yang lain. Ada satu gereja yang dipanggil Tuhan dalam praise and worship-nya luar biasa. Meriah ibadahnya. Ya, kita mesti respect dengan panggilan itu. Hormati panggilan gereja di sana itu. Tapi seringkali terjadi gini, sesat pujian itu. Itu kan masih bermunculan sampai hari ini kan. Ada pernah kan dengar pengajar mengatakan, itu pujian sesat, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Hormatilah panggilannya masing-masing. Ada gereja yang dipanggil Tuhan adalah panggilan kesembuhan ilahi. Setiap orang datang ibadah di gereja itu mengalami kesembuhan. Lumpuh jalan, buta melihat. Itu panggilan. Ya harusnya kita respect, bisa menghormati mereka. Atau satu gereja yang gereja itu memiliki satu pengajaran firman Allah yang luar biasa. Ya saling menghormati. Masing-masing gereja dengan panggilan yang ada. Bukan ngelirik dan saling membandingkan. Dan merasa gerejaku paling bagus. Gerejaku yang benar, sana sesat. Jemaatnya ikut-ikutan. Saya kalau boleh mengajar kepada Anda, saya tahu di antara kita gereja kita berbeda-beda. Ada yang karismatik, ada yang Pantekosta, ada yang Protestan. Di sini mungkin ada yang GPIB, gereja Maluku, gereja Papua, gereja Jawi, gereja Jawa. Aduh macam-macam. Dari Katolik pun saya tahu ada banyak. Kadang-kadang urusan baptisan saja ribut satu jemaat dengan yang lain. Gerejaku yang benar baptisan selam, yang sana katakan parcik rame. Ah ini kapan ya gereja bisa bersatu ya? Kapan gereja bisa kompak ya? Padahal menurut saya setiap gereja dipanggil dengan fungsi masing-masing. Ketika gereja satu berbahasa roh, diserang sama yang berbahasa roh. Dengan pemahaman yang berbeda-beda saling menyerang. Dan media sosial kenceng sekarang. Gereja di Indonesia sekarang rusak katanya. Hamba-hamba Tuhan mengajarkan rusak. Dia muncul mengatakan pengajaranku yang benar. Lah ini kan prinsip dagang namanya. Tanpa sadar ketika hamba Tuhan mengajari itu dia sedang berdagang loh mentalitasnya. Merasa gini, sebelah sana gak bagus, saya paling bagus. Itu kan mentalitas dagang. Merasa dia yang paling bagus, merasa dia yang paling baik pengajarannya. Semuanya salah rusak. Tahukah saudara, mentalitas begini. Kalau ada dalam gereja, dalam kehidupan kita sebagai bait Allahnya. Ini rusak loh. Tuhan gak berkenan, Tuhan marah.
Yang terjadi, saya percaya pada waktu masa pandemi hampir 2,5 tahun, dari mulai tahun 2020 bulan Maret mulai masuk gencar, gereja semua tutup. Semua jemaat anak Tuhan semuanya di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah semuanya. Harusnya itu introspeksi buat kita. Pada waktu itu saya melihat hamba Tuhan semua rukun. Gereja semua rukun, saling membantu, gak lihat warna gereja, gak lihat sinode gereja beda, saling membantu, saling menolong. Hamba Tuhan gereja diberkati bisa membantu gereja yang kecil, hamba Tuhan diberkati bisa membantu hamba Tuhan pendeta yang kekurangan, yang gerejanya tutup, berarti mereka ada terima kolektor di gereja-gereja kecil itu, saudara. Waktu itu gak lihat perbedaan, bisa satu loh waktu itu. Kita doakan supaya mentalitas jual beli, mentalitas dagang, yang untungnya apa buat saya ibadah. Kalau saya rajin doa pagi, saya dapat apa sih dari Tuhan? Kalau saya rajin setia ibadah di gereja itu, saya dapat apa dari gereja? Itu mentalitas dagang. Kalau saya melayani bantu pendeta di sana, saya dapat apa? Mentalitas dagang. Saya yakin orang seperti ini berkat malah jauh dari hidupnya. Beribadahlah, datang kepada Tuhan, berdoa pagilah seperti pagi ini. Memang motivasi kita mencari Tuhan, cari hatinya bukan cari tangannya. Kalau Anda dapatkan hatinya Tuhan, saudara dapat kedua tangannya Tuhan, diulurkan menolong saudara, diulurkan berkatnya datang sama saudara. Dapatkan hatinya pribadinya, bukan cari tangannya perbuatannya. Saya dapat apa? Untung apa? Roba. Datanglah dengan hati yang penuh cinta. Aku mengasihi engkau. Memang kau Tuhan juru selamatku. Kalau misalnya ada setia ibadah. Kalau misalnya Anda sudah setia korban. Mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan. Tapi kemudian realita yang terjadi. Dagangan Anda agak sepi. Jobnya kurang. Proyeknya nggak kayak dulu. Penurunan berarti rugi dong, berarti Anda menghitungnya. Nggak kayak tahun kemarin pendeta. Masih Anda bisa berkata, I love you Jesus, I love you Lord. Ketika mengalami nggak nyaman, rugi daging kita, masih bisa berkata, aku tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Engkau tetap memikat, mempesona hatiku. Masih bisa nggak ya? Saya yakin kalau memang orang dasarnya, motivasinya dagang, datang kepada Tuhan ibadah doa, untung yang dicari, untung rugi hitungannya. Datang ibadah, bensin dihitung, persembahan dihitung. Itu namanya mental jual beli. Saudara, ketika kita berurusan sama Tuhan, datang di hadapan Tuhan, jangan pakai nilai ukur dagang jual beli untung rugi. Jangan bermain kalkulator dengan Tuhan. Dia sanggup menolong, memberkati kita. Jadi jangan hanya karena mau untung. Kalau kita ngalami situasi nggak nyaman, tetap setia sama Tuhan. Termasuk ingat ya, jangan merasa gerejaku yang paling benar. Aku yang dewasa rohani. Ini loh, apa yang aku sampaikan yang paling benar. Nggak boleh. Gereja pun jangan sampai seperti itu. Dijauhkan kita seperti itu. Nah, ketika Yesus itu marah. Marahnya sudah marah fisik dia. Memang ada beberapa hamba Tuhan mengatakan marah kudus. Ya saya setuju, marah kudus. Tapi ini meja dibalik, uang dibuang di tanah, merpati dilepasin. Ini sudah getting physical, saudara. Marah besar ini. Ketika murid-murid melihat dia mencambuk, usir semuanya. Murid-murid dalam Yohanes 2:17 yang kita baca tadi, lihat. Saya tutup dengan ayat ini saja ya, dengan waktu yang ada. Lihat Yohanes 2:17, sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid ketika melihat respon reaksinya Yesus, buat cambuk, marah kepada para pedagang di halaman bait Allah. Murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan langsung teringat perkataan Daud dalam kitab Mazmur yang dituliskan dalam ayat ini. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulisnya sesungguhnya di kitab Mazmur. Itu perkataannya Raja Daud. Seorang yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada tempat kediaman rumah Tuhan.
Daud pernah berkata begini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Harusnya begini, orang cinta Tuhan, cinta rumah Allah. Ketika kita cinta Tuhan, kita cinta rumah Allah, kita datang di rumah Allah, kita datang ibadah di rumah Allah. Datang ibadah di rumah Allah nggak harus selalu diartikan datang di gedung gereja secara fisik. Saya selalu mengatakan sama saudara, channel YouTube GSPDI Jombang ini rumah anugerah buat kita. Channel anugerah bagaikan rumah Allah yang gak kelihatan buat kita. Tiap hari kita makan roti kehidupan, tiap hari kita minum air kehidupan lewat channel anugerah ini. Ini rumah Allah yang menyatukan kita, memuji bersama, mendengar firman bersama, makan rohani bersama. Harusnya waktu kita beribadah datang di rumah anugerah, rumah Allah seperti ini, kita seperti Daud, cintaku akan engkau, akan rumahmu menghanguskan aku, menghanguskan hidup lamaku, menghanguskan cara hidupku yang tidak baik, menghanguskan segala dosa-dosaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harusnya motivasi cinta kita kepada Tuhan dan kepada rumah Allah, kerinduan kita begini waktu kita datang menghadap Dia. Hanguskan aku Tuhan. Apa yang dihanguskan? Dosa-dosa kita, kekurangan kita, aibnya kita, cacat celah kita dihanguskan oleh hadirat Allah. Sehingga makin didewasakan, makin dimurnikan, dihanguskan oleh hadirat kuasanya Tuhan. Dihanguskan kehidupan lama kita jadi baru. Sehingga hidup kita makin berkenan. Mentalitas jual beli dagang ini nggak ada lagi waktu kita menghadap Tuhan. Ketika Anda berdagang, berjual beli, berbisnis, mental ini memang harus ada. Tapi jangan pernah lupa, sadar. Saya cuma ingin mengingatkan, menyadarkan setiap kita. Jangan mentalitas dagang, untung rugi dibawa-bawa waktu kita menghadap Dia, ibadah kepada Dia. Justru kita memberi pujian, Tuhan memberi anugerahnya. Kita datang kepada Tuhan, Dia hanguskan hidup kita gak berkenan. Sehingga hidup kita makin disucikan. Kalau bait Allah sudah disucikan, apakah percuma? Tidak. Kalau kehidupan kita dihanguskan, disucikan, percuma? Tidak. Kita akan mengalami anugerah. Itu orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Bahkan kasih karunia-Nya, berkatnya limpah atas setiap kita. Siapkan hati kita, terima penyucian Tuhan. Ketika kita disucikan, maka percaya gini, tidak sia-sia. Setiap kali kita dihanguskan, selalu ada blessing, berkat dari Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Selamat berjalan dalam hidup kebenaran Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya.